Baik, mohon maaf Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita tunggu bagi Bapak Ibu dari sekolah lain agar bisa bergabung terlebih dahulu. Nanti kita akan mulai di pukul 13.25. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang mengenal ataupun berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru dari sekolah lain, bisa dibantu untuk diinformasikan agar bisa bergabung juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang bagi Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah dari SD dan SMP yang ada di Kabupaten Boyolali. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka sosialisasi Olimpiade No Legend Season 1 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Boyolali. Agar kita bisa lebih akrab, mungkin Bapak Ibu dapat membuka kameranya, J. Dimohon, walaupun online kita bisa saling bertatap muka seperti itu ya. Oke, hari ini nanti akan saya jelaskan terkait Olimpiade yang akan segera dilaksanakan di Kabupaten Boyolali, nanti terkait teknisnya dan lain sebagainya. Oke, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi penyelenggara dari Olimpiade ini yaitu kami Literatur Indonesia.
Apakah dari Bapak Ibu sudah pernah ada yang mengetahui atau mengenal tentang literatur Indonesia? Oke. Sepertinya banyak yang belum ya, karena memang kebetulan kegiatan-kegiatan kami sebelumnya itu banyak di Kabupaten Blora. Kemudian Alhamdulillah mulai tahun kemarin kami juga aktif dalam penyelenggaraan Olimpiade Knowledge ini di dua provinsi ya, ada di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Seperti contohnya di Jawa Timur ada di Kabupaten Ngawi, Pamekasan, kemudian ada juga di Jawa Tengah seperti Surakarta, Sukoharjo, dan lain sebagainya. Nah, jadi literatur Indonesia sendiri merupakan sebuah platform yang berfokus meningkatkan dan mengakselerasi kompetensi guru, pelajar, dan masyarakat umum dalam bidang pendidikan, literasi, dan budaya secara nyata melalui berbagai kegiatan terpadu di seluruh Indonesia. Dan salah satu hal yang kami hadirkan di sini adalah melalui eh, Olimpiade seperti itu ya, yang nanti ditingkatkan untuk para pelajar kita seperti itu fokusnya. Dan kami hadir sebagai sebuah solusi untuk membantu dan mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 yang tentu saja kita sama-sama impikan seperti itu ya, kita harapkan dan kita usahakan, di mana seluruh masyarakat dapat merasakan kemajuan dunia pendidikan yang sudah terintegrasi dengan perkembangan budaya serta literasi. Literatur Indonesia berkomitmen menciptakan iklim positif bagi dunia pendidikan kita yang diwujudkan dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti event pendidikan, lomba, workshop, bazar buku, penerbitan dan percetakan, serta tur ke sekolah-sekolah secara terpadu. Karena kami percaya pendidikan di negeri ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, harapan itu berhenti untuk berharap dan jadilah harapan itu. Dan kali ini kami mengajak sama-sama dari seluruh peserta didik dan juga Bapak Ibu guru dari Kabupaten Boyolali untuk sama-sama kita meningkatkan pendidikan kita. Oke, next. Selanjutnya, capaian kami yang pertama memecahkan rekor muri penulisan antologi puisi karya pelajar terbanyak pada hari jadi Kabupaten Blora yang ke-274 dengan total 18.640 karya. Kemudian kami juga mengajak ribuan mahasiswa untuk menulis karya melalui program Gala Karsa. Kami juga mengajak ratusan guru seluruh Indonesia untuk aktif berkarya dan menghasilkan buku terbaik mereka melalui program Wujudkan Goresan Pengajar. Dan kami juga memfasilitasi para akademisi di seluruh Indonesia untuk menghasilkan buku melalui penelitian dan karya ilmiah yang telah dihasilkan. Next. Dan selanjutnya kita masuk ke Olimpiade yang akan diselenggarakan di Kabupaten Boyolali, yaitu Olimpiade Knowledge. Knowledge ini merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Literatur Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kompetisi para pelajar dalam bidang akademik. Knowledge mengemas Olimpiade menjadi lebih menyenangkan seperti bermain game online yang mungkin saat ini sangat-sangat digemari oleh anak-anak kita ya, anak-anak muda kita. Semuanya pasti bermain game online seperti itu. Melalui Knowledge, para pelajar juga dapat membandingkan kemampuan mereka dengan pelajar-pelajar lain dari jenjang yang sama antar kecamatan dan kabupaten atau kota dengan adanya sistem peringkat atau rank per kecamatan dan kabupaten. Kemudian Olimpiade Knowledge ini bersifat gratis yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi seluruh pelajar di Kabupaten Boyolali agar bisa mengukur kemampuan dan meningkatkan jiwa kompetitif mereka. Jadi kami fasilitasi untuk Olimpiade Knowledge ini itu gratis ya, tanpa biaya pendaftaran seperti itu. Karena nanti harapan kami seluruh peserta didik itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan juga pengalaman yang sama. Karena pasti hal itu akan sangat berharga untuk mereka. Jadi kami harapkan hal ini bisa mewadahi pengalaman-pengalaman mereka dan keinginan mereka seperti itu. Next. Selanjutnya, mata pelajaran yang akan dilombakan dari jenjang SD maupun SMP sama, ada tiga pilihan, yaitu MIPA. MIPA nanti berisi tentang materi matematika dan juga IPA. Kemudian yang kedua ada sosial, itu nanti berisi materi tentang bahasa Indonesia dan juga IPS. Dan yang terakhir nanti ada PAI atau Pendidikan Agama Islam, seperti itu. Nah, nanti untuk ketiga mapel ini boleh dipilih salah satu, salah dua ataupun salah tiga, jadi boleh aja semuanya dipilih karena nanti untuk pelaksanaannya akan ada di beberapa hari atau di beda hari seperti itu. Jadi tidak ada batasan ketika misal peserta didik ingin memilih tiga-tiganya karena ingin menguji dari ketiga materi itu sangat-sangat diperbolehkan. Next.
Selanjutnya terkait sistem peringkat, yang pertama peringkat untuk setiap ya, peserta yang telah melaksanakan tes itu akan diperingkat tiap bidang pelajaran per jenjang. Kemudian peringkat ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah 50 peringkat teratas kabupaten dan yang kedua adalah 99 peringkat teratas kecamatan. Kemudian yang selanjutnya ada gelar medali. Medali, seluruh peserta akan mendapatkan gelar medali sesuai dengan nilai yang telah didapatkannya tiap bidang pelajaran per jenjang dengan komposisi 25% nilai ke atas, teratas itu nanti akan mendapatkan gelar Master Gold, kemudian 45% nilai di tengah itu nanti akan mendapatkan gelar Elite Silver dan 30% nilai terbawah nanti akan mendapatkan gelar Warrior Bronze. Next. Nah, selanjutnya kalau ada olimpiade, ada perlombaan pasti ada juaranya. Jadi nanti untuk olimpiade ini akan kita ambil satu juara umum per jenjang per mapel. Jadi nanti akan totalnya ada 6 juara. Ada juara umum MIPA jenjang SD dan SMP, ada juara umum sosial jenjang SD dan SMP, dan ada juara umum PAI jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Boyolali. Untuk hadiahnya, fasilitas juara yang pertama ada tabungan pendidikan, kemudian piala kejuaraan dan juga piagam kejuaraan. Next. Selanjutnya, lini masa kegiatan. Yang pertama tentu saja sosialisasi yang alhamdulillah dapat kita laksanakan hari ini. Dan hari ini juga nanti masuk di hari pertama pendaftaran program di tanggal 6 Maret hingga nanti tanggal 19 April tahun 2025. Jadi masih cukup panjang J untuk pendaftarannya. Kemudian nanti akan ada temu teknis di tanggal yang sama yaitu tanggal 19 April tahun 2025. Kemudian nanti untuk pelaksanaan tesnya akan dilaksanakan di 3 hari, di hari pertama tanggal 21, kemudian 22 dan 23 April tahun 2025. Jadi untuk pelaksanaannya ini beda-beda hari. Hari pertama nanti di tanggal 21 untuk mapel MIPA, kemudian hari kedua nanti tanggal 22 ada di mapel sosial, dan di hari ketiga itu nanti untuk mapel PAI, seperti itu. Dan yang terakhir ada pengumuman hasil dan peringkat, itu nanti ada di tanggal 28, 29, dan 30 April. Nanti akan berskala juga, nanti ada pengumuman perolehan gelar, kemudian top rank kecamatan dan juga top rank kabupaten. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya ada ketentuan peserta. Yang pertama, peserta merupakan siswa jenjang SD atau MI kelas 4, 5, dan 6, dan juga SMP atau MTS kelas 7, 8, 9 di Kabupaten Boyolali. Kemudian peserta diwajibkan mendaftarkan diri secara mandiri ataupun kolektif per sekolah pada tautan Google Form berikut bit.ly pendaftaran Knowledge Boyolali yang mungkin juga sudah didapatkan di lampiran surat dari Dinas Pendidikan J. Jadi nanti bisa pendaftarannya boleh mandiri dari peserta didik masing-masing atau nanti secara kolektif dari sekolah seperti misal dari rekomendasi Dinas Pendidikan nanti boleh mendaftarkan minimal 50 peserta, nanti bisa disesuaikan dari jumlah siswa yang ada di sekolah. Nanti bisa didaftarkan biar tidak susah seperti itu berulang kali, silakan didaftarkan secara kolektif seperti itu. Kemudian setiap peserta diperkenankan untuk mengikuti lebih dari satu cabang lomba. Jadi tadi ya ada 3 cabang lomba, MIPA, sosial, dan juga PAI. Kalau mau ikut ketiga-tiganya sangat-sangat diperbolehkan, tapi kalau mau ikut satu aja juga tidak apa-apa. Kemudian knowledge dilaksanakan secara online menggunakan Google Form dan Zoom Meeting. Kemudian teknis pengerjaan akan dijelaskan pada saat temu teknis yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 April. Kemudian untuk mendapatkan informasi terbaru, peserta diwajibkan untuk mengikuti akun Instagram @literaturofficial. Ini nanti bagi peserta didik ataupun dari sekolah yang mungkin mempunyai akun Instagram, kami harapkan bisa follow, mengikuti karena nanti berbagai informasi akan kami bagikan di Instagram juga, dan juga bergabung pada grup WhatsApp Knowledge Kabupaten Boyolali. Tautan grup WhatsApp nanti akan didapatkan setelah peserta mengisi formulir pendaftaran. Jadi setelah Bapak Ibu guru ataupun nanti siswa-siswi yang mendaftarkan secara mandiri, nanti akan kami bagikan link grupnya agar bisa bergabung sesuai dengan jenjang dan juga pilihan mapel yang diikuti. Next. Ada hal yang wajib diperhatikan ya. Yang pertama, sebelum mengikuti tes knowledge, peserta diharapkan dapat mempersiapkan peralatan dan jaringan sebaik-baiknya karena kita lombanya itu online seperti itu. Jadi
perangkat ya, perangkat ataupun jaringan nanti bisa harus dipersiapkan dulu seperti itu, terutama jaringan. Kemudian bagi sekolah yang mendaftar secara kolektif, nanti untuk Zoom meetingnya dapat dilakukan secara kolektif juga dengan satu perangkat mengarah ke seluruh peserta seperti itu. Jadi misal mendaftarkan diri satu mata pelajaran itu ada 30 siswa seperti itu. Nanti silakan satu Zoom saja, satu sekolah diarahkan ke seluruh siswa agar tetap terlihat. Nanti kami perbolehkan seperti itu. Kemudian peserta dapat menggunakan laptop, smartphone maupun tablet pada saat pengerjaan ujian. Jadi untuk dalam pengerjaannya kita pakai Google Form itu bisa diakses menggunakan ponsel saja sudah cukup. Tapi jika mau menggunakan laptop ataupun komputer dari sekolah mungkin jika difasilitasi kami tetap bisa juga seperti itu. Kemudian kesalahan jaringan atau peralatan peserta yang mengganggu pengerjaan soal bukan merupakan tanggung jawab panitia, tetapi nanti jika memang ada kendala sangat-sangat kami perkenankan jika dikomunikasikan dengan kami, akan kami berikan solusi dan kami bantu seperti itu agar nanti saat pelaksanaan anak-anak juga bisa eh, tetap menjalankan sesuai yang mereka bisa seperti itu ya. Jadi tidak ada kendala yang tidak ada solusinya seperti itu. Jadi nanti ada kendala apapun, misal dari saat pendaftaran ataupun saat pelaksanaan, saat anak-anak melaksanakan ujiannya, nanti sangat-sangat kami perbolehkan untuk meminta bantuan kepada tim kami seperti itu. Next. Selanjutnya, tiga langkah mudah partisipasi program. Yang pertama, peserta mendaftarkan diri secara mandiri ataupun kolektif per sekolah pada tautan Google Form. Kemudian, peserta mengikuti akun Instagram Literatur Official dan juga bergabung pada grup WhatsApp Knowledge Kabupaten Boyolali. Dan yang terakhir, informasi mengenai teknis pelaksanaan akan diinformasikan pada grup WhatsApp Knowledge Kabupaten Boyolali. Next. Nah, selanjutnya, mohon maaf, mungkin bisa. Nah, mohon maaf ada kendala sebentar terkait share screen ya, Bapak Ibu, agar bisa di share screen ulang lagi. Oke. Baik, Alhamdulillah. Saya lanjutkan, G. Untuk ini ada galeri kami. Jadi untuk Olimpiade Knowledge ini, Alhamdulillah bukan pertama kalinya dilaksanakan, tapi sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten sebelumnya. Itu yang pertama ada di Kabupaten Blora dengan total 5.439 peserta. Kemudian ada di Kabupaten Sukoharjo dengan total 4.114 peserta. Kemudian ada di Kota Surakarta dengan 2.707 peserta. Ada di Kabupaten Temanggung dengan total 3.826 peserta. Ada juga di Kabupaten Ngawi di akhir tahun kemarin itu di total 3.045 peserta. Dan di awal tahun kita memulai dengan Kabupaten Banyumas itu di 4.106 peserta. Kemudian di Kabupaten Bantul itu 4.707 peserta. Ada di Kota Salatiga itu bulan lalu itu di total 1.659 peserta dan juga di Kabupaten Pamekasan dengan total 3.823 peserta. Dan saat ini yang dalam tahap pendaftaran peserta yang akan dilaksanakan pada bulan ini nanti juga ada tiga kabupaten dan kota, ada di Kota Yogyakarta, kemudian di Kabupaten Cilacap dan juga Kabupaten Tuban seperti itu. Dan untuk di Kabupaten Boyolali ya akan dilaksanakan di bulan depan. Jadi alhamdulillah sudah banyak kabupaten dan karena kita olimpiadenya itu dalam skala kabupaten, jadi di sini juga per kabupaten seperti itu ya. Next. Oke, selanjutnya ini galeri kami terkait penyerahan hadiah juara umum. Insya Allah akan kami bagikan secara langsung, walaupun kita lombanya seperti itu secara online, tapi harapan kami bisa diberikan secara langsung kepada siswa-siswi yang menjadi juara umum kita nanti seperti itu. Bisa bersama dengan Dinas Pendidikan ataupun nanti secara langsung ke sekolah-sekolah Bapak Ibu guru yang menjadi juara seperti itu. Next. Baik, yang terakhir ini tagline kami yaitu jadilah top rank di kotamu. Baik, itu tadi informasi terkait Olimpiade No Legend Season 1 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Boyolali. Jika ada pertanyaan terkait informasi-informasi yang telah saya sampaikan atau masih ada kebingungan, silakan bisa disampaikan melalui chat Zoom. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Seperti itu, mumpung kita masih bertemu walaupun secara online seperti itu ya, siang-siang hari dalam bulan puasa pasti eh, agak energinya mungkin sedikit berkurang seperti itu ya. Tapi insya Allah semoga puasa hari ini kita juga diberikan kelancaran dan keberkahan juga.
Bapak Ibu, jika ada pertanyaan sangat diperbolehkan. Jika ingin ditanyakan melalui chat Zoom, insya Allah akan saya bantu jawab. Dan kami mohon juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini dapat mengisi link presensi yang sudah kami bagikan melalui chat Zoom. Mohon bantuannya dapat diisi nanti agar kami juga dapat memberikan informasi terkait kelanjutan dari Olimpiade ini seperti itu. Oke. Sepertinya belum ada pertanyaan ya. Oke, jadi mungkin yang perlu digarisbawahi pertama, Olimpiade ini kami laksanakan secara gratis, Bapak Ibu tidak ada biaya apapun seperti itu. Jadi harapan kami seluruh peserta didik bisa diberikan kesempatan yang sama, bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan juga pengalaman yang sama, karena tentu saja hal itu menjadi salah satu bentuk yang bisa memacu diri mereka sendiri seperti itu. Terutama nanti dengan mengikuti ini, insya Allah nanti mereka juga bisa mengetahui sebenarnya mereka mungkin minatnya di mana seperti itu. Apabila mereka ingin mencoba dulu ketiga-tiganya itu sangat-sangat kami perbolehkan seperti itu. Jadi harapan kami seluruh peserta didik di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Boyolali bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan pengalaman yang sama juga. Kemudian tidak ada pembatasan jumlah peserta yang didaftarkan seperti itu. Apabila nanti mau didaftarkan seluruh peserta didiknya, misal untuk SMP karena bisa dari seluruh kelas, itu sangat-sangat kami perbolehkan. Apakah ada kriteria minimal untuk perangkat yang digunakan? Insya Allah tidak ada, Bapak. Insya Allah nanti kalau di ponselnya itu sudah ada Google Chrome ataupun Google pencarian, insya Allah sudah bisa digunakan untuk pengerjaan dari Olimpiade ini seperti itu. Bapak atau Ibu dari SDN 3 Urut Sewu ya. Insya Allah nanti ponselnya yang penting ada Google-nya itu sudah terhubung dan nanti tentu saja ada emailnya seperti itu. Insya Allah nanti sudah bisa mengerjakan. Untuk Zoom-nya karena nanti dari jika pendaftaran kolektif dari guru Bapak Ibu guru nanti kami perbolehkan untuk Zoom-nya juga secara kolektif. Jadi peserta didik tidak perlu mengunduh atau menggunakan Zoom seperti itu. Jadi nanti mereka bisa lebih fokus dalam pengerjaan saja. Baik, apakah ada pertanyaan lain terkait hal ini? Terkait teknisnya mungkin, ataukah dari materi seperti itu? Apa materinya seperti apa yang akan dilombakan seperti itu? Oke, mungkin saya di sini dari kelas dari jenjang SD itu kami mulai dari kelas 4, 5, dan 6 karena nanti materinya kami lingkup dari materi kelas 4, 5, dan 6 dan insya Allah materinya bisa dipelajari oleh seluruh peserta didik karena kita ambilnya dari materi-materi yang ada di pelajaran di sekolah seperti itu. Jadi harapan kami agar peserta didik juga tetap bisa belajar seperti itu ya dari materi-materi yang sesuai dengan jenjang mereka seperti itu. Jadi kita tidak lompat jenjang seperti itu, tapi kita sesuaikan dengan ya di jenjang mereka seperti itu. Baik, satu lagi email yang digunakan apakah harus belajar.id? Tidak. Jadi nanti untuk emailnya bebas bisa dari email peserta didik. Tentunya nanti satu email itu bisa digunakan untuk satu proses pengerjaan di mapel yang sama. Jadi misalnya peserta didik ikutnya 3 mapel sekaligus, nanti bisa untuk mapel MIPA, PAI ataupun sosial. Tapi tidak bisa satu email untuk dua peserta didik seperti itu atau dua peserta. Jadi seperti itu. Tapi emailnya bebas, bisa pakai email-email biasa yang buat kita login email ataupun login Google seperti itu ya itu sudah bisa seperti itu. Jadi tidak perlu harus pakai email belajar seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Apakah dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Jadi tadi untuk materinya dari SD ya, itu 4, 5, 6 itu keseluruhan. Nanti tidak ada pemisah antar kelas, nanti satu jenjang itu satu soalnya sama. Dan SMP nanti juga diambil dari keseluruhan materi di sekolah juga. Jadi nanti harapan kami peserta didik semuanya tetap bisa belajar sesuai dengan jenjang mereka seperti itu. Oke, untuk materi hari ini juga kami bagikan di chat Zoom. Nanti kalau ingin dibaca-baca kembali atau ingin didalami lagi seperti itu, kami sangat-sangat kami persilahkan. Dan jika nanti ada
Pertanyaan yang mungkin muncul setelah kita selesai Zoom seperti itu baru ditanyakan, sangat-sangat kami perbolehkan. Silakan menghubungi admin kami. Nomornya sudah kami bantu kirimkan juga di chat Zoom. Nanti bisa di chat saja kalau memang ada keperluan ataupun ada hal-hal yang masih dibingungkan seperti itu. Dan kayak mau juga untuk Bapak Ibu bisa mengisi link presensi seperti itu. Kami ucapkan terima kasih juga untuk yang sudah mengisi presensi. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Insya Allah semoga memang tidak ada pertanyaan dan apa yang saya sampaikan memang jelas seperti itu terkait Olimpiade ini. Tapi jika memang nanti di kemudian hari ada yang ingin ditanyakan, sangat-sangat kami persilakan untuk menghubungi admin kami. Boleh melalui SMS, boleh WhatsApp ya, bukan SMS. WhatsApp boleh melalui telepon, sangat-sangat kami persilahkan seperti itu. Nanti untuk dari hari ini materi-materinya juga bisa diunduh, nanti bisa dipelajari kembali, insya Allah. Jika ada kendala-kendala bisa disampaikan. Saya cukupkan untuk hari ini. Semoga nanti bisa kita berjumpa lagi saat nanti hari temu teknis ataupun juga di hari pelaksanaan. Kami tunggu seluruh partisipasinya dari seluruh SD dan SMP di Kabupaten Boyolali. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir siang hari ini untuk mengikuti sosialisasi. Semoga dilancarkan puasanya hari ini dan semakin berkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup ya, Bapak Ibu. Terima kasih.